Pasukan Rusia terus menekan pergerakan dari militer Ukraina. Bahkan, pasukan Rusia melakukan operasi ofensif ke segala arah untuk mengepung ibu kota Ukraina. Militer Ukraina pun terus menahan pasukan invasi di berbagai lokasi walau kalah jumlah. Meski begitu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan bahwa ia tidak akan menyerah dan tidak akan meninggalkan negaranya. Ia pun menolak tawaran dari Amerika Serikat untuk mengevakuasi dirinya dari Ukraina. Orang nomor satu Ukraina itu menyebut saat ini yang paling ia butuhkan adalah bantuan amunisi anti-tank dan persenjataan, bukan tumpangan. Sementara itu, sebanyak 13 warga negara Indonesia dilaporkan masih berada di titik pertempuran invasi Rusia di Ukraina. Menyusul serangan militer Rusia yang terus terjadi, Kementerian Luar Negeri meminta kepada 13 WNI tersebut untuk tetap berlindung di rumah milik majikannya masing-masing. Lalu untuk mengetahui update seputar serangan Rusia ke Ukraina hingga nasib 13 WNI yang berada di medan pertempuran, berikut informasinya untuk Anda. Pasukan Rusia terus menekan pergerakan dari militer Ukraina. Bahkan pasukan Rusia melakukan operasi ofensif ke segala arah untuk mengepung ibu kota Ukraina. Militer Ukraina pun terus menahan pasukan invasi di berbagai lokasi meski kalah jumlah. Dikutip dari Kompas.com pada Minggu 27 Februari, penerjun payung Rusia mendarat di wilayah utara kota. Sementara sebuah jembatan dinaikkan sebagai upaya untuk memutus hubungan utama antara utara dan selatan kota yang terletak di jalan masuk dari Laut Hitam. Perang agresi Rusia bergerak ke jalan-jalan di beberapa kota Ukraina, namun militer Ukraina yang kalah jumlah terus menahan pasukan invasi di berbagai lokasi. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pasukannya telah diperintahkan untuk melanjutkan operasi ke segala arah. Perdana Menteri Ukraina mengumumkan negara itu menutup perbatasannya dengan Rusia dan Belarusia mulai Senin 28 Februari 2022. Hanya warga negara Ukraina yang dapat menyeberang ke Ukraina dari kedua negara itu. Sementara itu, dua ledakan besar menerangi langit malam di barat daya Kiev pada Minggu 27 Februari pagi. Satu ledakan tampaknya berjarak sekitar 20 km dari pusat kota. Ledakan itu terjadi setelah pasukan bersenjata Ukraina berusaha mempertahankan ibu kota dengan pertempuran berlanjut di seluruh negeri untuk hari ketiga pada Sabtu 26 Februari. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan kepada warga untuk membela negara. Sebuah ledakan sebelumnya juga menerangi kaki langit pada Sabtu 26 Februari malam di kota maritim strategis Mykolaiv di Ukraina Selatan saat baku tembak berat bergema di sekitar pinggirannya. Suara tembakan senjata ringan dan dampak dari terjangan beberapa roket terlihat pada malam setelah hari ketegangan meningkat di kota. Pasukan Ukraina melepaskan tembakan peringatan dan diduga melemparkan penyabotase pasukan Rusia dari mobil mereka ke tanah.
Kementerian Pertahanan Rusia mengklarifikasi terkait rudal Rusia yang menyasar kebangunan pemukiman di Kiev. Ia menyebut bahwa rudal yang menyasar tersebut adalah rudal pertahanan Buk-M1 milik Ukraina sendiri. Hal itu diduga karena Ukraina gagal mengoperasikan sistem penargetan yang dilakukan oleh sistem pertahanan udara rudalnya. Dikutip dari Tribun News pada Minggu 27 Februari, Kementerian Pertahanan Rusia buka suara terkait serangan rudal Rusia yang menyasar. Ia menyebut bahwa laporan yang dikabarkan terkait serangan rudal Rusia ke bangunan perumahan di Lobanovskogo Avenue di Kiev adalah palsu. Kerusakan gedung yang terlihat menunjukkan dampak rudal pertahanan udara. Dikutip dari laman TASS pada Minggu 27 Februari, ia menegaskan bahwa sistem pertahanan udara rudal Buk-M1 yang menyasar bangunan pemukiman itu adalah milik Ukraina. Namun dalam berita yang beredar, serangan rudal tersebut berasal dari Rusia. Hal ini disebut karena Ukraina gagal mengoperasikan sistem penargetan yang dilakukan oleh sistem pertahanan udara rudalnya. Maka dari itu, rudal tersebut justru menghantam sudut bangunan tempat tinggal. Selain itu, menurut sumber tersebut, hal itu terjadi karena kurangnya perawatan rutin yang tepat. Ada pula kerusakan objektif dari peralatan yang tetap bertugas di Angkatan Bersenjata Ukraina sejak era Uni Soviet. Menurut sumber tersebut, menyusul hilangnya landasan udara Gostomel, militer Ukraina merelokasi 3 peluncur Buk-M1. Hal itu dilakukan demi memperkuat pertahanan Bandara Zolyany. Pasukan Rusia terus menekan ibu kota negara Kiev. Meski begitu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan bahwa ia tidak akan menyerah dan tidak akan meninggalkan negaranya. Ia pun menolak tawaran dari Amerika Serikat untuk mengevakuasinya dari Ukraina. Dikutip oleh Tribun News dari BBC.com pada Minggu 27 Februari 2022, Volodymyr Zelensky menolak tegas tawaran Amerika Serikat untuk mengevakuasinya dari Ukraina. Zelensky menegaskan bahwa pertempuran saat ini ada di tanah airnya. Orang nomor satu Ukraina itu menyebut saat ini yang paling ia butuhkan adalah bantuan amunisi anti-tank dan persenjataan, bukan tumpangan. Sementara itu, laporan dari The Washington Post yang mengutip pejabat Amerika Serikat dan Ukraina mengatakan pemerintah Amerika Serikat siap membantu Zelensky. Sebelumnya, melalui unggahan di Twitter pribadi milik Zelensky pada Sabtu 26 Februari 2022, ia menegaskan bahwa akan tetap berada di Kiev. Dalam video berdurasi 39 detik itu, Zelensky tampak berada di luar bangunan kantornya di ibu kota Kiev. Dalam video itu, ia mengatakan tidak akan meletakkan senjata dan akan terus membela negaranya. The Kyiv Independent melaporkan dalam video tersebut Zelensky juga mencoba meluruskan disinformasi yang beredar di media sosial. Menurutnya, banyak kabar bohong yang mengatakan ia meminta militer Ukraina untuk meletakkan senjata dan melakukan evakuasi. Sementara itu, serangan militer Rusia kepada Ukraina terus berlanjut sejak Kamis 24 Februari. Terbaru, militer Ukraina melaporkan kerugian yang dialami musuhnya Rusia. Dikutip dari BBC, Ukraina mengklaim ada lebih dari 3.500 personel tentara Rusia tewas dalam perang. Hal itu disampaikan oleh pihak militer Ukraina melalui halaman Facebook-nya. Selain korban pasukan Rusia yang tewas, Ukraina juga menahan sebanyak 200 tentara Rusia. Mereka menambahkan bahwa Rusia juga telah kehilangan 14 pesawat, 8 helikopter, dan 102 tank sejauh ini. BBC belum memverifikasi klaim ini secara independen. Sementara, Rusia sejauh ini juga belum mengakui adanya pasukannya yang menjadi korban. Publik dihebohkan dengan potret Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang memakai pakaian militer beredar di media sosial. Banyak yang mengklaim bahwa kini Zelensky turun ke medan pertempuran melawan pasukan Rusia. Namun faktanya, foto tersebut adalah foto lama Presiden Ukraina yang diambil beberapa bulan sebelum adanya invasi dari Rusia. Dilansir dari My Northwest, potret Volodymyr Zelensky menggunakan baju militer yang beredar di media sosial tersebut diambil pada 6 Desember 2021 lalu. Dalam foto tersebut menunjukkan pertemuan Presiden Ukraina dengan anggota militer di wilayah Donetsk di Ukraina Timur. Kala itu, Presiden Ukraina memuji militer negaranya dengan mengatakan pasukannya mampu menangkis serangan potensial oleh Moskow. Secara bersamaan pula, ketegangan Ukraina meningkat karena penumpukan pasukan Rusia di dekat perbatasan Ukraina. Bahkan ia sangat mengapresiasi tentara negaranya yang mampu mengagalkan rencana ekspansionis musuhnya.
Pada kunjungannya kala itu, Zelensky mengatakan bahwa tentara Ukraina akan terus melindungi kebebasan dan kedaulatan negara dari agresor Rusia. Pejabat intelijen Amerika Serikat kala itu mengatakan bahwa Rusia telah mengumpulkan sekitar 70.000 tentara di dekat perbatasannya dengan Ukraina. Mereka pun menyebut bahwa kemungkinan Rusia akan melayangkan invasi ke Ukraina pada awal tahun depan, yakni 2022. Sedangkan kini secara resmi Rusia menyatakan invasi ke Ukraina pada Kamis 24 Februari 2022. Peristiwa tersebut diawali dengan adanya ledakan yang terjadi di ibu kota Ukraina, Kiev, setelah Presiden Rusia Vladimir Putin memberikan izin untuk melakukan operasi militer di Ukraina Timur. Beberapa rudal telah dilepaskan oleh Rusia ke beberapa kota, di antaranya markas militer, bandara, gudang militer, Kiev, Kharkiv, dan Dnipro. Kini militer Rusia menekan pergerakan tentara Ukraina dan mengepung ibu kota Kiev. Di tengah gempuran Rusia terhadap negaranya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terus memberikan semangat kepada rakyatnya untuk mempertahankan Ukraina. Bahkan ia bersumpah untuk terus melancarkan serangan terhadap Rusia saat menyerbu ibu kota. Ia menegaskan ibu kota Kiev tidak boleh jatuh di tangan Rusia. Dikutip dari Kompas.com yang dilansir dari Al Jazeera pada Sabtu 26 Februari 2022, Zelensky menyerukan Ukraina tidak akan meletakkan senjata. Ia menegaskan rakyat Ukraina akan membela negaranya. Zelensky mengingatkan warga Ukraina agar tidak termakan berita palsu yang mengabarkan tentara negara menyerahkan diri. Ia terus menyemangati rakyatnya untuk membela negara dan mempertahankan Ukraina dari serangan Rusia. Sejumlah kota di Ukraina diserang dan ada yang dikuasai Rusia. Kendati begitu, Zelensky mengatakan ibu kota Kiev tidak boleh jatuh ke tangan Rusia. Sebagaimana informasi terkini sejak Rusia melancarkan serangan pada Kamis 24 Februari 2022, Presiden Zelensky beserta kabinet tetap berada di Ukraina. Zelensky membantah kabar bila dirinya melarikan diri dari Ukraina. Presiden Zelensky mengunggah video di media sosial Twitter, tampak bersama kabinetnya berada di kota Kiev, ibu kota Ukraina. Zelensky menegaskan dirinya masih tetap berada di Ukraina. Ia tetap membela Ukraina meskipun Rusia berusaha menginvasi negaranya. Invasi Rusia ke Ukraina memberikan dampak yang tak terduga bagi warga sipil Ukraina. Baru-baru ini beredar di media sosial aksi nekat seorang warga Ukraina yang menghadang pasukan tentara Rusia. Pria tersebut berdiri di jalan seorang diri untuk menghalangi kendaraan militer milik Rusia. Dikutip dari YouTube Guardian News pada Minggu 27 Februari, di jalan tersebut tampak rombongan kendaraan militer milik Rusia berjalan beriringan. Lantas ada seorang pria Ukraina berdiri di tengah jalan menghadang kendaraan-kendaraan tersebut. Dalam video tersebut, pasukan militer yang didekati oleh pria Ukraina itu banting setir berusaha menghindari pria Ukraina tersebut. Terdengar suara ketakutan dan kaget dari perekam dan sejumlah warga yang menyaksikan kejadian itu. Warganet lalu menyamakan kejadian viral ini dengan momen bersejarah seorang pria mencoba menghadang tank di Tiananmen Square, China pada tahun 1989. Selain itu, dampak invasi Ukraina juga dialami oleh seorang jurnalis Ukraina bernama Manny Maruta. Dikutip dari Tribun Wow melalui akun Twitter @ukrainalive2022, Manny menceritakan perjalanannya kabur dari Ukraina ke Polandia untuk menghindari invasi Rusia. Manny bercerita dalam perjalanan kabur ke Polandia, ia melihat antrean mobil sepanjang 25 km yang berisi orang-orang yang ingin kabur dari Ukraina. Mirisnya, sebagian besar mobil tersebut kosong karena ditinggal pemiliknya seusai kehabisan bensin. Kemudian Manny juga menyaksikan bagaimana efek nyata dari status darurat militer Ukraina. Dalam status tersebut, warga Ukraina berjenis kelamin pria berusia 18-60 tahun diharuskan bergabung dengan pasukan militer Ukraina. Manny melihat bagaimana pasukan militer Ukraina melakukan pemeriksaan, menyetop bus dan mobil yang pergi. Mereka menarik semua pria berusia 18 hingga 60 tahun untuk bergabung dengan pasukan militer Ukraina. Manny juga melihat bagaimana seorang perempuan histeris memohon kepada tentara Ukraina ketika suaminya dipaksa untuk ikut bergabung dengan pasukan militer. Saat ini, Manny sendiri telah sampai dengan selamat di Polandia. Beredar di media sosial rekaman suara antara tentara Rusia dengan tentara penjaga Pulau Ular Ukraina sebelum ke-13 orang tersebut terbunuh.
Pada rekaman tersebut terdengar ke-13 tentara Ukraina masih mempertahankan wilayah yang dijaga meski sudah ditodong senjata. Atas aksi heroik itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memberikan penghargaan kepada para tentara tersebut. Dikutip dari Tribun News Bogor pada Minggu 27 Februari, diketahui bahwa Rusia secara terang-terangan ingin merebut Pulau Ular milik Ukraina. Para tentara Rusia menghancurkan semua infrastruktur di pulau tersebut. Sebanyak 13 orang tentara penjaga Pulau Ular tewas terbunuh karena menolak untuk menyerah kepada kapal perang Rusia. Beredar rekaman suara antara tentara Rusia dengan tentara penjaga Pulau Ular sebelum ke-13 orang tersebut dibunuh. Hal itu diketahui melalui unggahan Twitter milik Kementerian Luar Negeri Ukraina. Menurut Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, percakapan tersebut berisi mengenai laporan tewasnya pasukan tentara Ukraina yang mengamankan Snake Island. Pada rekaman suara diketahui bahwa seorang tentara Rusia mendesak tentara penjaga pulau untuk meletakkan senjata mereka dan menyerah agar meninggalkan zona pertempuran. Tentara Rusia itu pun mengancam akan melepaskan tembakan apabila peringatan tersebut tidak diindahkan. Lebih lanjut, reaksi tak terduga dari seorang tentara penjaga pulau Ukraina menyampaikan balasannya terhadap tentara Rusia. Mereka mengatakan dengan tegas untuk menolak perintah tentara Rusia. Tak ada takutnya mereka pun mengusir para tentara Rusia tersebut. Kini ke-13 korban tersebut diberikan penghargaan Anumerta sebagai Hero of Ukraine atau pahlawan Ukraina oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Все. Или нахуй тоже надо. На всякий случай. Sejumlah 13 tentara Ukraina yang berjaga di Pulau Zminy, Ukraina sempat dilaporkan tewas. Hal tersebut disampaikan baik Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky maupun State Border Guard Service of Ukraine atau SBGSU pada Jumat 25 Februari. Dalam pernyataan itu disebutkan bahwa semua tentara telah tewas setelah pulau kecil tersebut direbut oleh pasukan Rusia. Dikutip dari Kompas.com, SBGSU pada Sabtu 26 Februari kembali merilis pernyataan bahwa para tentara tersebut mungkin masih hidup. Selain itu disebutkan pula, media Rusia melaporkan bahwa prajurit Ukraina di Pulau Zminy telah dikirim ke Sevastopol di Crimea. Sementara itu pada Jumat 25 Februari beredar sebuah rekaman audio yang berisi perbincangan antara prajurit Ukraina dan seorang perwira Angkatan Laut Rusia. Dalam rekaman itu, prajurit Ukraina mengatakan kepada kapal perang Rusia untuk pergi. Kemudian, Mayor Jenderal Rusia Igor Konasenko mengatakan bahwa 82 prajurit Ukraina di Pulau Zminy meletakkan senjata mereka dan menyerah kepada satu unit angkatan bersenjata Rusia. Pada Sabtu 26 Februari, Kedutaan Besar Federasi Rusia di Republik Indonesia melalui akun Instagram @rusem_Indonesia juga mengunggah pernyataan bahwa tidak benar 13 prajurit Ukraina tersebut tewas karena menolak menyerahkan diri. Pihak Ukraina dinilai telah menyebarkan video hoax bahwa Rusia menewaskan 13 prajurit Ukraina yang ada di Pulau Zminy. Как, ребята, каких проблем? Все нормально? Пока нормально. Спасибо, пока нормально.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya kami mohon maaf, ini ada beberapa respon pertanyaan dari media yang belum kami jawab sebelumnya. Mungkin dalam proses press briefing ini kita coba memaparkan secara lebih lengkap terkait dengan proses pelindungan warga negara Indonesia di Ukraina. Izinkan kami memaparkan secara singkat. Jadi sebagaimana teman-teman semua ketahui, situasi terakhir di Ukraina, Presiden Putin telah meluncurkan serangan penuh kepada Ukraina, kemudian pemerintah Ukraina menetapkan state of emergency, dan kemudian sudah ada notice to airmen yang menyampaikan bahwa penerbangan sipil saat ini dilarang ke Ukraina. Jadi di seluruh wilayah udara Ukraina tertutup untuk penerbangan sipil. Dalam perkembangannya, pada tanggal 25 dan juga pada hari ini, militer Rusia sudah mendekat kepada kota Kiev dan sudah terjadi beberapa pertempuran terbuka di kota Kiev. Teman-teman KBRI juga sudah menyampaikan ada beberapa ledakan yang juga bisa didengar dari KBRI. Kemudian juga ada arus pengungsi yang kita pantau, terutama menuju ke barat Ukraina, menuju ke Polandia. Ini adalah situasi terakhir yang ada, dan kemudian kami menyampaikan ini adalah total warga negara Indonesia yang ada. Ya, jadi ada perkembangan sejak awal kami melakukan komunikasi dengan warga negara kita meminta kepada mereka untuk bisa menyampaikan kepada teman-teman warga negara Indonesia yang ada di Ukraina untuk segera lapor diri. Nah, sejak itu ada beberapa WNI yang kemudian come up dan kemudian lapor diri. Saat ini tercatat ada 153 orang yang tercatat dalam database terbaru yang dimiliki oleh KBRI Kiev, di mana 82 itu berlokasi saat ini di KBRI, ini WNI dan keluarga, 25 ada di Odessa, 3 di Lviv, 9 di Chernihiv, dan 4 di Kharkiv, dan sisanya yang lain masih tersebar di beberapa titik. Ya, ini adalah lokasi terbesar WNI kita. Sebagaimana kami sampaikan sebelumnya, konsentrasi WNI kita yang terbesar adalah ada di Kiev dan juga di Odessa. Ya, mayoritas mereka adalah pekerja migran yang bekerja di sektor manufaktur dan juga sektor hospitality. Ya, dalam komunikasi kami dengan mereka saat ini semuanya alhamdulillah dalam kondisi aman dan selamat dan telah berada di beberapa titik safe house yang telah. Istri Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Olena Zelenska, juga turut mempertahankan negara dari serangan Rusia. Melalui akun Instagram pribadinya, ia menyampaikan pesan haru saat Rusia melakukan serangan ke wilayah Ukraina pada Kamis 24 Februari. Berikut sosok istri Presiden Ukraina, Olena Zelenska. Dikutip dari tribunnews.com, Olena Zelenska memiliki nama asli Olena Kiyasko. Olena dan Presiden Zelensky merupakan teman suatu sekolah. Keduanya kemudian saling mengenal satu sama lain saat berkuliah di jurusan Teknik Sipil Universitas Nasional Kryvyi Rih. Keduanya kemudian memutuskan untuk menikah pada tahun 2003. Olena diketahui tidak meneruskan karirnya di bidang arsitek meski telah mengambil jurusan Teknik Sipil. Ia kini menjadi penulis naskah acara untuk Kuartal 95, sebuah perusahaan hiburan di Ukraina. Pada 20 Februari 2019, Olena resmi menjadi ibu negara Ukraina dan banyak muncul di media. Dalam wawancaranya dengan salah satu media, ia banyak berbicara soal inisiatif pertamanya mengenai reformasi nutrisi di sekolah-sekolah Ukraina. Inisiatif Olena ini kemudian disetujui oleh Kabinet Menteri Ukraina soal standar makanan baru yang mulai berlaku pada 1 September 2021. Pada Juni 2020, Olena Zelenska memulai inisiatif untuk menyebarkan bahasa Ukraina di dunia. Inisiatif tersebut membuat bahasa Ukraina mulai didengarkan di museum-museum di Azerbaijan, Austria, Italia, Latvia, Turki, dan Montenegro, serta di 2 rute bus Lituania. Olena juga pernah berbicara di Kongres Wanita Ukraina keempat yang menyatukan tokoh-tokoh publik Ukraina dan internasional, politisi, pejabat pemerintah, pakar, dan pemimpin opini untuk persamaan hak bagi perempuan dan laki-laki. Ukraina mengeluarkan permintaan sumbangan cryptocurrency melalui akun Twitternya pada Sabtu 26 Februari. Permintaan sumbangan itu dilakukan di tengah serangan militer yang sedang dilakukan pasukan militer Rusia. Postingan tersebut sempat diragukan dan dianggap sebagai imbas dari serangan cyber.
Dikutip dari tribunnews.com, dalam postingan Twitter @ukraine awalnya membagikan 3 pesan permintaan sumbangan cryptocurrency. Postingan tersebut sempat diragukan, namun Kementerian Transformasi Digital Ukraina mengonfirmasi kebenaran postingan tersebut. Wakil Perdana Menteri Mikhailo Fedorov serta diplomat Ukraina Oleksandr Serb juga memposting hal yang sama. Mereka membagikan alamat donasi untuk cryptocurrency dalam bentuk Bitcoin, Ether, dan USDT. Sebelumnya, salah satu pendiri Ethereum, Vitalik Buterin, juga sempat khawatir akan adanya peretasan, sehingga ia berpesan agar orang-orang menghindari pengiriman donasi tanpa verifikasi tambahan. Namun ia langsung menghapus pesannya setelah mendapat beberapa konfirmasi terkait permintaan sumbangan tersebut. Sementara itu, perusahaan analitis blockchain Elliptic mengeluarkan keterangan bahwa donasi telah terkumpul 5,1 juta dolar Amerika Serikat pada Sabtu 26 Februari kemarin. Beragam teknologi canggih milik Rusia terus dikeluarkan untuk menginvasi pertahanan Ukraina. Tak hanya serangan darat, tentara Rusia turut melancarkan serangan udara hingga laut ke wilayah Ukraina. Berikut deretan senjata milik Rusia yang perlu diwaspadai oleh Ukraina. Dikutip dari Tribun News, yang pertama ada tank T-72. Dalam video yang beredar memperlihatkan bahwa tank tersebut digunakan Rusia untuk memperkuat posisinya di Glukov bagian timur laut dekat perbatasan Rusia. Tank berlapis baja ini sempat diproduksi massal di tahun 1963, namun kini tank tersebut telah mengalami upgrade ke versi P3. Namun dikabarkan bahwa tank tersebut telah dihancurkan dengan rudal anti-tank Javelin milik Amerika Serikat. Meski begitu, sejauh ini belum ada tanggapan dari Rusia terkait kabar tersebut. Selanjutnya, Rusia memiliki jet tempur Su-75. Dengan pesawat ini, Rusia menjatuhkan amunisi seperti bom cluster atau fragmentasi untuk mengepung gudang amunisi milik Ukraina. Jet tempur itu dibuat menggunakan taktis ringan mesin tunggal bernama Checkmate. Kemudian ada roket sistem yakni rudal tak berawak. Dalam video yang beredar, terlihat roket Smerch yang dipasang di truk milik Rusia menghantam pinggiran kota Kharkiv. Roket ini dapat menembakkan 12 roket hanya dalam waktu 38 detik. Tak hanya itu, untuk mendobrak pertahanan Ukraina, Rusia juga mengeluarkan roket 3M14 kaliber. Subsonik 3M14 kaliber diperkirakan memiliki jangkauan antara 930 hingga 1550 mil dengan daya ledak mencapai 990 pon. Rusia memproklamirkan memulai perang dengan Ukraina pada Rabu 23 Februari 2022. Presiden Rusia Vladimir Putin mengklaim Rusia sedang melakukan operasi militer khusus untuk mendemilitarisasi Ukraina. Sejak deklarasi perang, Ukraina langsung dihantam ledakan di berbagai tempat. Detik-detik video ledakan tersebar luas di media sosial. Tak lama setelah selesai pidato Putin di televisi yang ditayangkan sebelum pukul 6 pagi waktu setempat, suara ledakan terdengar di Kramatorsk, Ukraina. Diikuti laporan suara ledakan atau tembakan artileri di Kharkiv, Odessa, Mariupol, dan ibu kota Kiev, semuanya kota besar di Ukraina. Putin mengatakan Rusia tidak berniat menduduki Ukraina dan menyalahkan pemerintah negara tetangganya itu atas potensi pertumpahan darah. Dia mengancam negara-negara yang mencoba mengganggu tindakannya bakal menghadapi konsekuensi yang belum dilihat. Dalam pidatonya, Putin berbicara kepada pasukan Ukraina, mendesak mereka untuk meletakkan senjata. Sementara Presiden Amerika Serikat Joe Biden kemudian merilis pernyataan tidak lama setelah aksi militer dimulai dengan menyebut agresi itu sebagai serangan tidak beralasan dan tidak dapat dibenarkan oleh Rusia. Sementara melansir AFP, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba menyebut Vladimir Putin telah meluncurkan invasi skala penuh pada hari Kamis. Suara ledakan terdengar di mana-mana pada Kamis pagi waktu setempat. Suara sirine tanda peringatan juga terdengar. Dalam video yang tersebar, serangan tersebut diluncurkan oleh pihak Rusia dan langsung memporak-porandakan Ukraina. Ledakan mulai terjadi di ibu kota Ukraina, Kiev, setelah Presiden Rusia Vladimir Putin memberikan izin untuk melakukan operasi militer di Ukraina Timur. Suara ledakan tersebut mulai terdengar pada Kamis 24 Februari 2022.
Izin operasi militer ini juga disebut-sebut sebagai langkah awal terjadinya perang di Eropa. Selain ledakan di Kiev, tembakan juga terdengar di dekat bandara Boryspil. Ledakan juga mengguncang kota Donetsk di Ukraina Timur yang memisahkan diri. Pesawat sipil mulai diperingatkan saat Amerika Serikat menyebut serangan besar oleh Rusia ke Ukraina sudah semakin dekat. Sebelumnya pada Rabu 23 Februari 2022, kontak tembak mulai meningkat di jalur perbatasan. Putin meminta tentara Ukraina untuk meletakkan senjata dan pulang. Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro Kuleba, telah mengonfirmasi invasi skala penuh Rusia ke Ukraina. Menurutnya hal ini merupakan perang agresi dan Ukraina disebut akan mempertahankan diri hingga menang. Beberapa rudal telah dilepaskan oleh Rusia ke beberapa kota, di antaranya markas militer, bandara, gudang militer, Kiev, Kharkiv, dan Dnipro. Beberapa ledakan tersebut terdengar di Kiev, ibu kota Ukraina, dari timur ke arah bandara internasional kota. Sementara di Kharkiv juga terdengar ledakan keras yang terus-menerus. Sedangkan di Kramatorsk terdengar setidaknya 2 ledakan besar. Rusia mengklaim telah menghancurkan pangkalan udara Ukraina dan sistem pertahanan udaranya. Pelumpuhan ini dilakukan beberapa jam setelah Presiden Rusia Vladimir Putin melancarkan serangan militer terhadap tetangga negaranya itu. Infrastruktur militer di pangkalan udara tentara Ukraina tidak berfungsi setelah invasi tersebut. Mengutip The Guardian, Presiden Rusia Vladimir Putin melancarkan operasi militer di Ukraina pada Kamis dengan ledakan terdengar di seluruh negeri, dan Menteri Luar Negerinya memperingatkan invasi skala penuh sedang berlangsung. Militer Rusia mengklaim bahwa semua pangkalan penerbangan Ukraina dinonaktifkan akibat rentetan rudal yang memulai invasi Rusia. Asap terlihat mengepul dari dekat lapangan terbang utama di luar Kharkiv dan kota-kota lain di timur. Tetapi Rusia juga nampaknya telah menyerang lapangan terbang di Kherson dan sejauh barat Ivano-Frankivsk yang lebih dekat ke perbatasan dengan Polandia. Hal ini menunjukkan bahwa pasukannya telah memasuki Ukraina. Mereka mengklaim bahwa pasukan perbatasan Ukraina tidak melakukan perlawanan terhadap unit Rusia. Beberapa ledakan pertama setelah Putin mengumumkan operasi itu terdengar di Kramatorsk, markas besar pusat operasi tentara Ukraina di dekat wilayah yang dikuasai Rusia di tenggara Ukraina. Rusia tampaknya menargetkan infrastruktur militer dalam serangan awal pada Kamis pagi. Ledakan juga dilaporkan terjadi di markas militer dan di gudang militer. Kementerian Dalam Negeri Ukraina melaporkan bahwa negara itu diserang dari rudal jelajah dan balistik. Ledakan dari roket artileri menerangi langit malam saat penembakan dimulai di dekat Mariupol. Sirine serangan udara terdengar di ibu kota dan penduduk Kharkiv berlindung di metro kota. Pemandangan yang belum pernah terlihat di kota-kota itu sejak 1941.
Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 2 hari. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah berjanji untuk tinggal di Kiev saat pasukannya bertempur melawan militer Rusia. Zelensky berujar bahwa ia merupakan target nomor 1 Rusia. Melansir Al Jazeera, Rusia meluncurkan invasi melalui darat, udara, dan laut pada hari Kamis kemarin, menyusul deklarasi perang oleh Presiden Vladimir Putin. Diperkirakan 100.000 orang melarikan diri saat ledakan dan tembakan mengguncang kota-kota besar Ukraina. Zelensky mengatakan 137 orang tewas di hari pertama serangan itu. Pejabat Amerika Serikat dan Ukraina mengatakan Rusia bertujuan untuk merebut Kiev dan menggulingkan pemerintah yang dianggap Putin sebagai boneka AS. Pasukan Rusia merebut bekas pembangkit listrik tenaga nuklir di Chernobyl, sekitar 90 km utara Kiev, saat mereka maju di sepanjang rute terpendek ke ibu kota dari Belarus ke utara. Dalam pidatonya setelah serangan hari Jumat 25 Februari, Zelensky mengatakan bahwa Rusia telah menandai dia sebagai target nomor 1. Presiden Ukraina itu menilai bahwa Putin ingin menghancurkan negaranya secara politik dengan menyerang dirinya. Meski demikian, Zelensky menegaskan tetap akan tinggal di Kiev, ibu kota Ukraina, bersama keluarganya. Putin mengatakan Rusia sedang melakukan operasi militer khusus untuk menghentikan pemerintah Ukraina melakukan genosida terhadap rakyatnya sendiri. Dia juga mengatakan Ukraina adalah negara tidak sah yang tanahnya secara historis milik Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyampaikan isi hatinya yang menyebut merasa dibiarkan sendiri oleh dunia untuk perang melawan Rusia. Hal itu disampaikannya pada Jumat 25 Februari 2022 waktu setempat. Menurutnya, semua orang takut untuk membantu Ukraina dalam perang melawan Rusia. Diketahui dalam serangan pertama Rusia, 137 orang warga Ukraina menjadi korban, baik personel militer maupun warga sipil. Selain korban tewas, 316 orang juga menjadi korban luka dalam serangan ini. Dikutip dari Straits Times, Jumat 25 Februari 2022, Zelensky menjelaskan kelompok sabotase milik Rusia kini telah memasuki ibu kota Kiev, sehingga pihaknya mendesak warga kota untuk tetap waspada dan mematuhi jam malam. Ia menambahkan dirinya dan keluarganya akan tetap berada di Ukraina meski menjadi target nomor 1 Rusia. Menurutnya, saat ini Rusia ingin menghancurkan Ukraina secara politik dan menjatuhkan kepala negara. Selain meminta warganya untuk waspada, Zelensky juga meminta mereka untuk siap membela negara dan ikut berperang melawan Rusia. Dikabarkan sebelumnya Presiden Rusia Vladimir Putin telah menyerukan invasi penuh terhadap Ukraina pada Kamis 24 Februari 2022. Ukraina langsung membunyikan sirine peringatan bahaya yang langsung diiringi suara dentuman serangan dari Rusia.
Di tengah serangan invasi Rusia ke Ukraina muncul isu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky melarikan diri. Namun kabar itu dibantah langsung oleh Zelensky melalui unggahan video. Ia menegaskan bersama kabinetnya tetap berada di Ukraina untuk membela negara. Dikutip dari Kompas.com pada Sabtu 26 Februari 2022, Presiden Zelensky mengunggah video di media sosial Twitter. Tampak bersama kabinetnya, ia berada di kota Kiev, ibu kota Ukraina. Ia tetap membela Ukraina walau Rusia berusaha menginvasi negaranya. Orang nomor satu di Ukraina tersebut mengumumkan sejumlah anggota kabinetnya tetap berada di Ukraina, termasuk Perdana Menteri Ukraina Denis Mihal. Ia menyerukan untuk membela Ukraina sampai seterusnya makan sambil memuliakan para pembela negara. Keputusan Presiden Zelensky untuk tetap berada di Ukraina pun menuai pujian dari warganet. Diketahui banyak pemimpin Ukraina bersatu untuk mengangkat senjata dan melindungi negaranya. Bahkan seorang anggota parlemen Ukraina, Oleksiy Honkarenko, memutuskan untuk tinggal dan melawan Rusia. Ia bahkan pergi ke markas polisi untuk mengambil senjata. Шмигаль тут, Подоляк тут, президент тут. Всі ми тут, наші військові тут, громадяни суспільства тут, всі ми тут. Захищаємо нашу незалежність, нашу державу. І так буде й далі. Слава нашим захисникам, слава нашим захисницям. Слава Україні! Героям слава! Melalui akun Instagram pribadinya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengunggah sebuah video. Dalam video itu tampak ia dan pejabat-pejabat Ukraina lainnya ikut maju berjuang melawan militer Rusia untuk mempertahankan negaranya. Zelensky juga menyebut kemungkinan video itu merupakan hal terakhir yang bisa dilihat oleh publik. Ia mengatakan Presiden, semua pejabat dan militer sedang ada di sana, termasuk seluruh masyarakat. Semua pihak sedang berjuang untuk memperebutkan video itu di depan gedung kepresidenan bersama Perdana Menteri, Kepala Staf, dan pembantu senior lainnya. Dikutip dari dailymail.co.uk, Sabtu 26 Februari 2022, ia juga memperingatkan kepada para pemimpin Uni Eropa, kemungkinan video tersebut merupakan terakhir kalinya mereka melihat dirinya hidup. Hal ini lantaran pasukan khusus Rusia saat ini sedang memburunya untuk dibunuh. Zelensky mengungkapkan dirinya menjadi target nomor 1 Rusia, sementara istri dan anaknya menjadi target nomor 2. Diketahui Rusia mulai melancarkan serangannya pada Kamis 24 Februari 2022 ke Ukraina. Kemudian di hari kedua serangan, yakni Jumat 25 Februari 2022, Rusia disebut telah memasuki ibu kota Ukraina, Kiev. Всім добрий вечір. Лідер фракції тут, голова Офісу президента тут, прем'єр-міністр Шмигаль тут, Подоляк тут, президент тут. Всі ми тут, наші військові тут, громадяни суспільства тут, всі ми тут. Захищаємо нашу незалежність, нашу державу. І так буде й далі. Слава нашим захисникам, слава нашим захисницям. Слава Україні!
Vladimir Putin mengumumkan invasi penuh ke Ukraina pada Kamis 24 Februari 2022. Dahulu Ukraina dan Rusia merupakan negara bagian dari Uni Soviet yang kemudian melepaskan diri. Kini Rusia justru melakukan serangan terhadap Ukraina. Ukraina adalah pusat negara Slavia Timur pertama yang menjadi negara terkuat di Eropa pada abad ke-10 dan 11. Ukraina mampu mencapai kemerdekaan pada 1917 hingga 1920, namun kembali ditaklukkan secara brutal oleh pemerintahan Uni Soviet. Kemudian Ukraina resmi merdeka pada 1991 setelah Uni Soviet dibubarkan. Ukraina adalah negara demokrasi yang kurang sempurna dengan ekonomi yang sangat lemah, serta kebijakan luar negeri yang masih goyah antara pro-Rusia dan pro-Eropa pada awal kemerdekaannya. Kekacauan ini terjadi setelah krisis internal Ukraina pada November 2013 ketika Presiden Viktor Yanukovych menolak kesepakatan untuk integrasi yang lebih besar dengan Uni Eropa. Hal ini membuat kekacauan di mana-mana hingga banyak pemberontak yang muncul. Sampai akhirnya Rusia secara terang-terangan menginvasi Ukraina Timur untuk mendukung pemberontak. Dari insiden ini, banyak yang kemudian bermuara pada sejarah dominasi Rusia selama berabad-abad di Ukraina. Negara ini kurang lebih terbagi rata antara Ukraina yang melihat Ukraina sebagai bagian dari Eropa dan mereka yang melihatnya secara intrinsik terkait dengan Rusia. Sementara itu di Rusia, Putin mendorong kebangkitan kekaisaran pandangan dunia nasionalis yang melihat Ukraina sebagai bagian dari Rusia yang lebih besar dan sebagai korban permusuhan Barat yang terus-menerus melanggar batas. Kemudian pada 1991, Amerika Serikat menjalin hubungan diplomatik dengan Ukraina. Kebijakan Amerika Serikat adalah berpusat pada mewujudkan dan memperkuat Ukraina yang lebih demokratis, sejahtera, dan aman terintegrasi erat ke dalam struktur Eropa dan Euro-Atlantik. Piagam Amerika Serikat Ukraina tentang kemitraan strategis menyoroti pentingnya hubungan bilateral dan garis besarnya peningkatan kerjasama di bidang pertahanan, keamanan, ekonomi dan perdagangan, ketahanan energi, demokrasi, serta pertukaran budaya. Piagam ini juga menekankan komitmen berkelanjutan dari United Negara-negara untuk mendukung peningkatan keterlibatan antara Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO dan Ukraina. Untuk memenuhi salah satu prinsip utama dari piagam tersebut, kedua negara telah membentuk Komisi Kemitraan Strategis. NATO dibuat oleh Amerika Serikat untuk melawan ekspansi Soviet. Pada Kamis 24 Februari 2022, Ukraina mendadak diramaikan dengan suara dentuman dari ledakan rudal yang dilepaskan oleh Rusia. Mendengar suara dentuman rudal yang terus-menerus membuat warga Ukraina panik dan bergegas mengungsi serta mencari perlindungan dari serangan. Warga Kiev ketakutan dan berusaha meninggalkan ibu kota menggunakan berbagai transportasi hingga berakhir kemacetan. Antrean panjang di loket tiket beberapa transportasi umum juga menjadi pemandangan yang memilukan. Tak hanya itu, warga juga menyerbu ATM untuk mendapatkan uang tunai. Antrean kendaraan di pom bensin juga tampak mengular. Pemerintah Ukraina juga sudah menerapkan zona larangan terbang untuk pesawat komersil sehingga penumpang terlantar di bandara. Beberapa warga memilih untuk memanfaatkan stasiun kereta bawah tanah sebagai tempat perlindungan. Dalam serangan pertama Rusia dikabarkan terdapat 137 orang menjadi korban tewas, baik personel militer maupun warga sipil. Selain korban tewas, 316 orang juga menjadi korban luka dalam serangan ini. Kelompok sabotase milik Rusia kini telah memasuki ibu kota Kiev. Hal ini membuat Presiden Ukraina Zelensky meminta masyarakat untuk lebih waspada dan mematuhi jam malam yang diberlakukan.
Sejumlah negara merespon invasi Rusia terhadap Ukraina. Sejauh ini, Ukraina telah mendapatkan dukungan dari NATO dan sejumlah negara di luar organisasi militer terkuat di dunia itu. Akan tetapi, ada pula negara yang berpihak pada Rusia. Berikut rinciannya. Perang timbul setelah Presiden Rusia, Vladimir Putin, menyatakan pihaknya akan melakukan invasi atau operasi militer di Ukraina pada Kamis 24 Februari kemarin. Putin juga meminta militer Ukraina untuk meletakkan senjata mereka. Tak lama setelah pernyataan Putin, Rusia langsung menyerang Ukraina dengan meledakkan beberapa daerahnya, termasuk ibu kota Ukraina, kota Kiev. Putin memperingatkan negara-negara lain bahwa setiap upaya untuk mengganggu tindakan Rusia akan mengarah pada konsekuensi yang belum pernah mereka lihat. Sehari setelah serangan tersebut dilaporkan 137 orang Ukraina tewas. Serangan Rusia ke Ukraina memicu reaksi sejumlah negara. Beberapa negara mengecam serangan tersebut dan menjatuhkan sanksi ke Rusia. Namun beberapa negara lainnya bergeming dan menyatakan keberpihakannya. Ukraina mendapat dukungan dari NATO seperti negara Amerika Serikat, Inggris, Uni Eropa, Jerman, Italia, Prancis, Australia, Jepang, Korea Selatan, Bulgaria, Rumania, dan Estonia. Ada beberapa negara yang telah menyatakan dukungan kepada Rusia setelah Vladimir Putin mengumumkan rencana untuk menyerang Ukraina. Bahkan beberapa negara tersebut juga mendukung tindakan Putin yang mengakui kemerdekaan dua wilayah separatis pro-Rusia, yaitu Donetsk dan Luhansk. Berikut beberapa negara yang dimaksud. Yang pertama ada Kuba, Suriah, Nicaragua, dan Venezuela. Situasi konflik Rusia dengan Ukraina semakin memanas. Bahkan sebuah video beredar di media sosial memperlihatkan sebuah tank Rusia dengan sengaja menabrak dan melindas mobil warga sipil Ukraina di jalan raya. Diketahui mobil itu hancur seketika, namun ajaibnya pengemudi mobil dikabarkan masih selamat. Dikutip dari mirror.co.uk, mobil yang dihancurkan tank Rusia terjadi di pinggiran Kiev. Tank itu dikendarai oleh pasukan Kremlin. Hebatnya, saksi yang melihat kejadian itu menyampaikan pengemudi mobil tersebut selamat. Video yang beredar dari kaca jendela rumah itu telah memicu kemarahan. Seorang pria bernama Victor Berbas, 58 tahun, mengatakan ia bergegas keluar seusai mendengar suara tembakan. Dalam hal ini belum dikatakan jelas apakah tank itu adalah kendaraan militer Rusia atau Ukraina. Namun berdasarkan laporan menunjukkan bahwa mereka yang mengemudikannya adalah orang Rusia. Korban yang langsung dievakuasi oleh warga pun belum diketahui secara pasti menderita luka serius atau tidak. Diketahui Ukraina sendiri telah didesak untuk menggunakan bom Molotov untuk menetralisir penjajah Rusia saat pertempuran putus asa memasuki hari ketiga. Pemerintah meminta warga sipil untuk melaporkan setiap pergerakan musuh. Ukraina juga dikabarkan telah menayangkan instruksi cara membuat bom Molotov. Diberitakan sebelumnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan 137 warga sipil dan personil militer telah tewas pada hari pertama serangan Rusia. Turut.
Untuk pertama kalinya, NATO merespons terkait invasi Rusia terhadap Ukraina. Dalam sikapnya ini, NATO menerjunkan ribuan pasukan dan ratusan jet yang disebut untuk mencegah konflik meluas ke negara-negara sekutunya. Ribuan tentara NATO tersebut bersiaga di darat, laut, dan udara. Dilansir oleh tribunnews.com via CNA, Sabtu 26 Februari, Kepala NATO Jens Stoltenberg mengatakan bahwa pasukan Ukraina sudah bertempur dengan berani hingga menimbulkan kerusakan pada pasukan Rusia. Stoltenberg menyebut bahwa invasi Rusia telah mengancam keamanan Eropa yang lebih luas di luar anggota non-NATO Ukraina. Invasi ini dikatakan oleh Stoltenberg dilakukan secara penuh dan bertujuan untuk mengubah pemerintah Ukraina. Pasukan NATO atau NRF dan juga kekuatan udara telah diterjunkan ke sisi timur Ukraina. Ia menyebut bahwa sekutu telah mengaktifkan rencana pertahanan. Ribuan tentara NRF juga telah disiagakan di darat, laut, dan udara. Stoltenberg mengungkapkan ada 100 jet yang bersiaga tinggi dan beroperasi dari 30 lokasi berbeda. Selain itu, juga ada 120 kapal dari utara hingga Mediterania. Stoltenberg mengklaim bahwa tindakan ini untuk menjaga perdamaian dan mencegah serangan di Ukraina meluas ke negara atau sekutu NATO. Meski begitu, ia tak merinci soal pengiriman pasukan tersebut. Untuk diketahui, NATO memiliki 40.000 personel dan mencakup 8.000 kontingen dengan kesiapan tinggi di seluruh matra. Juru bicara Pentagon, John Kirby mengatakan, Amerika Serikat saat ini telah memiliki pasukan di Eropa. Sebanyak 7.000 orang diperintahkan untuk itu. Pengerahan pasukan ini dilakukan setelah Presiden Volodymyr Zelensky merasa sedih karena harus berjuang sendiri. Zelensky menyinggung negara-negara dunia yang tak ikut membantu Ukraina dalam hal ini. This is the new normal for our security. Peace cannot be taken for granted. Freedom and democracy are contested by authoritarian regimes. And strategic competition is on the rise. We must respond with renewed resolve and even stronger unity. North America and Europe together in NATO. We are an alliance of 30 democracies standing as one. We will protect our people and our values. Democracy will always prevail over autocracy. Freedom will always prevail over oppression. Sejak perang Rusia dengan Ukraina yang terjadi pada Kamis 24 Februari 2022 kemarin, puluhan WNI di Ukraina memutuskan untuk berlindung ke kantor kedutaan besar RI di Kiev. Diketahui WNI di Ukraina masih berada dalam kondisi yang baik. Melansir dari VOA Indonesia, pasangan suami istri bernama Dani Fahri dan Vanda Sakina menceritakan bagaimana kondisi terkini. Dani mengatakan pasca serangan yang dilakukan oleh Rusia terdengar suara ledakan dan suara sirine sebagai tanda anjuran evakuasi. Ketegangan di Ukraina terus meningkat padahal status darurat nasional telah diberlakukan. Dani menuturkan evakuasi warga itu adalah ke shelter-shelter yang sudah disiapkan. Dani menjelaskan situasi di Kiev terlihat seperti kota mati, namun listrik, air, dan internet masih terbilang aman. Kini Dani, Vanda, dan kedua anak mereka tengah mengungsi dan bermalam bersama WNI lainnya di KBRI di Kiev. Rencana ini memang sudah mereka niatkan sejak lama seusai mendapat arahan dari KBRI. Beberapa WNI pun juga sempat kembali ke rumah untuk mengambil stok makanan yang ada. Hingga kini, Dani dan Vanda masih menunggu langkah selanjutnya dari pihak KBRI. Namun saat ini masih belum ada kepastian apakah para WNI ini akan dievakuasi ke negara lain atau dipulangkan ke Indonesia. Vanda pun mengaku kebanjiran pesan di media sosial yang khawatir akan keselamatan mereka bahkan sejak beberapa minggu lalu. Kini Dani berharap agar eskalasi konflik ini cepat meredam, tidak ada perang dan bisa diselesaikan secara diplomasi.
Teman-teman, doain kita selamat ya. Mungkin kita akan pergi ke shelter atau ke KBRI. Oh my god, ada pesawat lewat tapi nggak kelihatan di mana. Ini orang Indonesia yang udah berkumpul di sini. Hai. Makasih bantuannya. Iya. Ini aku update. Cuman segini yang di Kiev. Yang lain belum pada sampai sini. Warga negara Indonesia yang saat ini tinggal di Ukraina terus memberikan informasi terkini terkait hal yang terjadi di negara tersebut. Seorang dari mereka juga mengungkapkan ketakutannya terkait dengan invasi militer Rusia yang kian memanas. WNI tersebut juga sampai meminta tolong Presiden Joko Widodo terkait dengan kondisi ini. Kondisi ini disampaikan oleh seorang WNI bernama Vanda Sakina melalui fitur Instagram Story-nya pada Sabtu 26 Februari. Vanda melaporkan bahwa hingga Sabtu siang waktu Indonesia, tembakan terus terjadi di dekat wilayahnya kini tinggal. Ia juga mendengar suara pesawat jet yang sering melintas dan ledakan-ledakan kecil. Vanda berujar bahwa hal ini sudah sangat serius. Dirinya khawatir dengan kondisinya, keluarga dan tentunya WNI lainnya, terlebih mereka tak punya bunker atau ruang bawah tanah. Vanda pun meminta bantuan kepada pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden Jokowi, TNI, dan Kementerian Luar Negeri. Ia juga berharap agar Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendapat pelindungan dari invasi ini. Sementara itu, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan nyata guna mencegah memburuknya situasi menyusul serangan Rusia terhadap Ukraina. Dikutip dari Kompas.com, Kemenlu mendorong agar penyelesaian konflik dilakukan secara damai melalui diplomasi. Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa serangan militer di Ukraina tak dapat diterima karena membahayakan masyarakat sipil. Terkait dengan keberadaan para WNI di sana, Kemenlu berencana melakukan evakuasi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Pasukan Rusia terus menekan pergerakan dari militer Ukraina. Bahkan, pasukan Rusia melakukan operasi ofensif ke segala arah untuk mengepung ibu kota Ukraina. Militer Ukraina pun terus menahan pasukan invasi di berbagai lokasi walau kalah jumlah. Meski begitu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan bahwa ia tidak akan menyerah dan tidak akan meninggalkan negaranya. Ia pun menolak tawaran dari Amerika Serikat untuk mengevakuasi dirinya dari Ukraina. Orang nomor satu Ukraina itu menyebut saat ini yang paling ia butuhkan adalah bantuan amunisi anti-tank dan persenjataan, bukan tumpangan. Sementara itu, sebanyak 13 warga negara Indonesia dilaporkan masih berada di titik pertempuran invasi Rusia di Ukraina. Menyusul serangan militer Rusia yang terus terjadi, Kementerian Luar Negeri meminta kepada 13 WNI tersebut untuk tetap berlindung di rumah milik majikannya masing-masing. Lalu untuk mengetahui update seputar serangan Rusia ke Ukraina hingga nasib 13 WNI yang berada di medan pertempuran, berikut informasinya untuk Anda. Pasukan Rusia terus menekan pergerakan dari militer Ukraina. Bahkan pasukan Rusia melakukan operasi ofensif ke segala arah untuk mengepung ibu kota Ukraina. Militer Ukraina pun terus menahan pasukan invasi di berbagai lokasi meski kalah jumlah. Dikutip dari Kompas.com pada Minggu 27 Februari, penerjun payung Rusia mendarat di wilayah utara kota. Sementara sebuah jembatan dinaikkan sebagai upaya untuk memutus hubungan utama antara utara dan selatan kota yang terletak di jalan masuk dari Laut Hitam. Perang agresi Rusia bergerak ke jalan-jalan di beberapa kota Ukraina, namun militer Ukraina yang kalah jumlah terus menahan pasukan invasi di berbagai lokasi. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pasukannya telah diperintahkan untuk melanjutkan operasi ke segala arah. Perdana Menteri Ukraina mengumumkan negara itu menutup perbatasannya dengan Rusia dan Belarusia mulai Senin 28 Februari 2022. Hanya warga negara Ukraina yang dapat menyeberang ke Ukraina dari kedua negara itu. Sementara itu, dua ledakan besar menerangi langit malam di barat daya Kiev pada Minggu 27 Februari pagi. Satu ledakan tampaknya berjarak sekitar 20 km dari pusat kota. Ledakan itu terjadi setelah pasukan bersenjata Ukraina berusaha mempertahankan ibu kota dengan pertempuran berlanjut di seluruh negeri untuk hari ketiga pada Sabtu 26 Februari. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan kepada warga untuk membela negara. Sebuah ledakan sebelumnya juga menerangi kaki langit pada Sabtu 26 Februari malam di kota maritim strategis Mykolaiv di Ukraina Selatan saat baku tembak berat bergema di sekitar pinggirannya. Suara tembakan senjata ringan dan dampak dari terjangan beberapa roket terlihat pada malam setelah hari ketegangan meningkat di kota. Pasukan Ukraina melepaskan tembakan peringatan dan diduga melemparkan penyabotase pasukan Rusia dari mobil mereka ke tanah.
Kementerian Pertahanan Rusia mengklarifikasi terkait rudal Rusia yang menyasar kebangunan pemukiman di Kiev. Ia menyebut bahwa rudal yang menyasar tersebut adalah rudal pertahanan Buk M1 milik Ukraina sendiri. Hal itu diduga karena Ukraina gagal mengoperasikan sistem penargetan yang dilakukan oleh sistem pertahanan udara rudalnya. Dikutip dari Tribun News pada Minggu 27 Februari, Kementerian Pertahanan Rusia buka suara terkait serangan rudal Rusia yang menyasar. Ia menyebut bahwa laporan yang dikabarkan terkait serangan rudal Rusia ke bangunan perumahan di Lobanovskogo Avenue di Kiev adalah palsu. Kerusakan gedung yang terlihat menunjukkan dampak rudal pertahanan udara. Dikutip dari laman TASS pada Minggu 27 Februari, ia menegaskan bahwa sistem pertahanan udara rudal Buk M1 yang menyasar bangunan pemukiman itu adalah milik Ukraina. Namun dalam berita yang beredar, serangan rudal tersebut berasal dari Rusia. Hal ini disebut karena Ukraina gagal mengoperasikan sistem penargetan yang dilakukan oleh sistem pertahanan udara rudalnya. Maka dari itu, rudal tersebut justru menghantam sudut bangunan tempat tinggal. Selain itu, menurut sumber tersebut, hal itu terjadi karena kurangnya perawatan rutin yang tepat. Ada pula kerusakan objektif dari peralatan yang tetap bertugas di Angkatan Bersenjata Ukraina sejak era Uni Soviet. Menurut sumber tersebut, menyusul hilangnya landasan udara Gostomel, militer Ukraina merelokasi 3 peluncur Buk M1. Hal itu dilakukan demi memperkuat pertahanan Bandara Zolyany. Pasukan Rusia terus menekan ibu kota negara Kiev. Meski begitu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan bahwa ia tidak akan menyerah dan tidak akan meninggalkan negaranya. Ia pun menolak tawaran dari Amerika Serikat untuk mengevakuasinya dari Ukraina. Dikutip oleh Tribun News dari BBC.com pada Minggu 27 Februari 2022, Volodymyr Zelensky menolak tegas tawaran Amerika Serikat untuk mengevakuasinya dari Ukraina. Zelensky menegaskan bahwa pertempuran saat ini ada di tanah airnya. Orang nomor satu Ukraina itu menyebut saat ini yang paling ia butuhkan adalah bantuan amunisi anti-tank dan persenjataan, bukan tumpangan. Sementara itu, laporan dari The Washington Post yang mengutip pejabat Amerika Serikat dan Ukraina mengatakan pemerintah Amerika Serikat siap membantu Zelensky. Sebelumnya, melalui unggahan di Twitter pribadi milik Zelensky pada Sabtu 26 Februari 2022, ia menegaskan bahwa akan tetap berada di Kiev. Dalam video berdurasi 39 detik itu, Zelensky tampak berada di luar bangunan kantornya di ibu kota Kiev. Dalam video itu, ia mengatakan tidak akan meletakkan senjata dan akan terus membela negaranya. The Kyiv Independent melaporkan dalam video tersebut Zelensky juga mencoba meluruskan disinformasi yang beredar di media sosial. Menurutnya, banyak kabar bohong yang mengatakan ia meminta militer Ukraina untuk meletakkan senjata dan melakukan evakuasi. Sementara itu, serangan militer Rusia kepada Ukraina terus berlanjut sejak Kamis 24 Februari. Terbaru, militer Ukraina melaporkan kerugian yang dialami musuhnya Rusia. Dikutip dari BBC, Ukraina mengklaim ada lebih dari 3.500 personel tentara Rusia tewas dalam perang. Hal itu disampaikan oleh pihak militer Ukraina melalui halaman Facebook-nya. Selain korban pasukan Rusia yang tewas, Ukraina juga menahan sebanyak 200 tentara Rusia. Mereka menambahkan bahwa Rusia juga telah kehilangan 14 pesawat, 8 helikopter, dan 102 tank sejauh ini. BBC belum memverifikasi klaim ini secara independen. Sementara, Rusia sejauh ini juga belum mengakui adanya pasukannya yang menjadi korban. Publik dihebohkan dengan potret Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang memakai pakaian militer beredar di media sosial. Banyak yang mengklaim bahwa kini Zelensky turun ke medan pertempuran melawan pasukan Rusia. Namun faktanya, foto tersebut adalah foto lama Presiden Ukraina yang diambil beberapa bulan sebelum adanya invasi dari Rusia. Dilansir dari My Northwest, potret Volodymyr Zelensky menggunakan baju militer yang beredar di media sosial tersebut diambil pada 6 Desember 2021 lalu. Dalam foto tersebut menunjukkan pertemuan Presiden Ukraina dengan anggota militer di wilayah Donetsk di Ukraina Timur. Kala itu, Presiden Ukraina memuji militer negaranya dengan mengatakan pasukannya mampu menangkis serangan potensial oleh Moskow. Secara bersamaan pula, ketegangan Ukraina meningkat karena penumpukan pasukan Rusia di dekat perbatasan Ukraina. Bahkan ia sangat mengapresiasi tentara negaranya yang mampu mengagalkan rencana ekspansionis musuhnya.
Pada kunjungannya kala itu, Zelensky mengatakan bahwa tentara Ukraina akan terus melindungi kebebasan dan kedaulatan negara dari agresor Rusia. Pejabat intelijen Amerika Serikat kala itu mengatakan bahwa Rusia telah mengumpulkan sekitar 70.000 tentara di dekat perbatasannya dengan Ukraina. Mereka pun menyebut bahwa kemungkinan Rusia akan melayangkan invasi ke Ukraina pada awal tahun depan, yakni 2022. Sedangkan kini secara resmi Rusia menyatakan invasi ke Ukraina pada Kamis 24 Februari 2022. Peristiwa tersebut diawali dengan adanya ledakan yang terjadi di ibu kota Ukraina, Kiev, setelah Presiden Rusia Vladimir Putin memberikan izin untuk melakukan operasi militer di Ukraina Timur. Beberapa rudal telah dilepaskan oleh Rusia ke beberapa kota, diantaranya markas militer, bandara, gudang militer, Kiev, Kharkiv, dan Dnipro. Kini militer Rusia menekan pergerakan tentara Ukraina dan mengepung ibu kota Kiev. Di tengah gempuran Rusia terhadap negaranya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terus memberikan semangat kepada rakyatnya untuk mempertahankan Ukraina. Bahkan ia bersumpah untuk terus melancarkan serangan terhadap Rusia saat menyerbu ibu kota. Ia menegaskan ibu kota Kiev tidak boleh jatuh di tangan Rusia. Dikutip dari Kompas.com yang dilansir dari Al Jazeera pada Sabtu 26 Februari 2022, Zelensky menyerukan Ukraina tidak akan meletakkan senjata. Ia menegaskan rakyat Ukraina akan membela negaranya. Zelensky mengingatkan warga Ukraina agar tidak termakan berita palsu yang mengabarkan tentara negara menyerahkan diri. Ia terus menyemangati rakyatnya untuk membela negara dan mempertahankan Ukraina dari serangan Rusia. Sejumlah kota di Ukraina diserang dan ada yang dikuasai Rusia. Kendati begitu, Zelensky mengatakan ibu kota Kiev tidak boleh jatuh ke tangan Rusia. Sebagaimana informasi terkini sejak Rusia melancarkan serangan pada Kamis 24 Februari 2022, Presiden Zelensky beserta kabinet tetap berada di Ukraina. Zelensky membantah kabar bila dirinya melarikan diri dari Ukraina. Presiden Zelensky mengunggah video di media sosial Twitter, tampak bersama kabinetnya berada di kota Kiev, ibu kota Ukraina. Zelensky menegaskan dirinya masih tetap berada di Ukraina. Ia tetap membela Ukraina meskipun Rusia berusaha menginvasi negaranya. Invasi Rusia ke Ukraina memberikan dampak yang tak terduga bagi warga sipil Ukraina. Baru-baru ini beredar di media sosial aksi nekat seorang warga Ukraina yang menghadang pasukan tentara Rusia. Pria tersebut berdiri di jalan seorang diri untuk menghalangi kendaraan militer milik Rusia. Dikutip dari YouTube Guardian News pada Minggu 27 Februari, di jalan tersebut tampak rombongan kendaraan militer milik Rusia berjalan beriringan. Lantas ada seorang pria Ukraina berdiri di tengah jalan menghadang kendaraan-kendaraan tersebut. Dalam video tersebut, pasukan militer yang didekati oleh pria Ukraina itu banting setir berusaha menghindari pria Ukraina tersebut. Terdengar suara ketakutan dan kaget dari perekam dan sejumlah warga yang menyaksikan kejadian itu. Warganet lalu menyamakan kejadian viral ini dengan momen bersejarah seorang pria mencoba menghadang tank di Tiananmen Square, China pada tahun 1989. Selain itu, dampak invasi Ukraina juga dialami oleh seorang jurnalis Ukraina bernama Manny Marota. Dikutip dari Tribun Wow melalui akun Twitter @ukrainalive2022, Manny menceritakan perjalanannya kabur dari Ukraina ke Polandia untuk menghindari invasi Rusia. Manny bercerita dalam perjalanan kabur ke Polandia, ia melihat antrean mobil sepanjang 25 km yang berisi orang-orang yang ingin kabur dari Ukraina. Mirisnya, sebagian besar mobil tersebut kosong karena ditinggal pemiliknya seusai kehabisan bensin. Kemudian Manny juga menyaksikan bagaimana efek nyata dari status darurat militer Ukraina. Dalam status tersebut, warga Ukraina berjenis kelamin pria berusia 18-60 tahun diharuskan bergabung dengan pasukan militer Ukraina. Manny melihat bagaimana pasukan militer Ukraina melakukan pemeriksaan, menyetop bus dan mobil yang pergi. Mereka menarik semua pria berusia 18 hingga 60 tahun untuk bergabung dengan pasukan militer Ukraina. Manny juga melihat bagaimana seorang perempuan histeris memohon kepada tentara Ukraina ketika suaminya dipaksa untuk ikut bergabung dengan pasukan militer. Saat ini, Manny sendiri telah sampai dengan selamat di Polandia. Beredar di media sosial rekaman suara antara tentara Rusia dengan tentara penjaga Pulau Ular Ukraina sebelum ke-13 orang tersebut terbunuh. Pada rekaman tersebut terdengar ke-13 tentara Ukraina masih mempertahankan wilayah yang dijaga meski sudah ditodong senjata.
Atas aksi heroik itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memberikan penghargaan kepada para tentara tersebut. Dikutip dari Tribun News Bogor pada Minggu 27 Februari, diketahui bahwa Rusia secara terang-terangan ingin merebut Pulau Ular milik Ukraina. Para tentara Rusia menghancurkan semua infrastruktur di pulau tersebut. Sebanyak 13 orang tentara penjaga Pulau Ular tewas terbunuh karena menolak untuk menyerah kepada kapal perang Rusia. Beredar rekaman suara antara tentara Rusia dengan tentara penjaga Pulau Ular sebelum ke-13 orang tersebut dibunuh. Hal itu diketahui melalui unggahan Twitter milik Kementerian Luar Negeri Ukraina. Menurut Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, percakapan tersebut berisi mengenai laporan tewasnya pasukan tentara Ukraina yang mengamankan Snake Island. Pada rekaman suara diketahui bahwa seorang tentara Rusia mendesak tentara penjaga pulau untuk meletakkan senjata mereka dan menyerah agar meninggalkan zona pertempuran. Tentara Rusia itu pun mengancam akan melepaskan tembakan apabila peringatan tersebut tidak diindahkan. Lebih lanjut, reaksi tak terduga dari seorang tentara penjaga pulau Ukraina menyampaikan balasannya terhadap tentara Rusia. Mereka mengatakan dengan tegas untuk menolak perintah tentara Rusia. Tak ada takutnya mereka pun mengusir para tentara Rusia tersebut. Kini ke-13 korban tersebut diberikan penghargaan Anumerta sebagai Hero of Ukraine atau pahlawan Ukraina oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Все. Или нахуй тоже надо. На всякий случай. Sejumlah 13 tentara Ukraina yang berjaga di Pulau Zminy, Ukraina sempat dilaporkan tewas. Hal tersebut disampaikan baik Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky maupun State Border Guard Service of Ukraine atau SBGSU pada Jumat 25 Februari. Dalam pernyataan itu disebutkan bahwa semua tentara telah tewas setelah pulau kecil tersebut direbut oleh pasukan Rusia. Dikutip dari Kompas.com, SBGSU pada Sabtu 26 Februari kembali merilis pernyataan bahwa para tentara tersebut mungkin masih hidup. Selain itu disebutkan pula, media Rusia melaporkan bahwa prajurit Ukraina di Pulau Zminy telah dikirim ke Sevastopol di Crimea. Sementara itu pada Jumat 25 Februari beredar sebuah rekaman audio yang berisi perbincangan antara prajurit Ukraina dan seorang perwira Angkatan Laut Rusia. Dalam rekaman itu, prajurit Ukraina mengatakan kepada kapal perang Rusia untuk pergi. Kemudian, Mayor Jenderal Rusia Igor Konasenko mengatakan bahwa 82 prajurit Ukraina di Pulau Zminy meletakkan senjata mereka dan menyerah kepada satu unit angkatan bersenjata Rusia. Pada Sabtu 26 Februari, Kedutaan Besar Federasi Rusia di Republik Indonesia melalui akun Instagram @rusem_Indonesia juga mengunggah pernyataan bahwa tidak benar 13 prajurit Ukraina tersebut tewas karena menolak menyerahkan diri. Pihak Ukraina dinilai telah menyebarkan video hoax bahwa Rusia menewaskan 13 prajurit Ukraina yang ada di Pulau Zminy. Как, ребята, какие проблемы? Все нормально? Спасибо, пока нормально.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya kami mohon maaf, ini ada beberapa respon pertanyaan dari media yang belum kami jawab sebelumnya. Mungkin dalam proses press briefing ini kita coba memaparkan secara lebih lengkap terkait dengan proses pelindungan warga negara Indonesia di Ukraina. Izinkan kami memaparkan secara singkat. Jadi sebagaimana teman-teman semua ketahui, situasi terakhir di Ukraina, Presiden Putin telah meluncurkan serangan penuh kepada Ukraina, kemudian pemerintah Ukraina menetapkan state of emergency, dan kemudian sudah ada notice to airmen yang menyampaikan bahwa penerbangan sipil saat ini dilarang ke Ukraina. Jadi di seluruh wilayah udara Ukraina tertutup untuk penerbangan sipil. Dalam perkembangannya, pada tanggal 25 dan juga pada hari ini, militer Rusia sudah mendekat kepada kota Kiev dan sudah terjadi beberapa pertempuran terbuka di kota Kiev. Teman-teman KBRI juga sudah menyampaikan ada beberapa ledakan yang juga bisa didengar dari KBRI. Kemudian juga ada arus pengungsi yang kita pantau, terutama menuju ke barat Ukraina, menuju ke Polandia. Ini adalah situasi terakhir yang ada, dan kemudian kami menyampaikan ini adalah total warga negara Indonesia yang ada. Ya, jadi ada perkembangan. Sejak awal kami melakukan komunikasi dengan warga negara kita meminta kepada mereka untuk bisa menyampaikan kepada teman-teman warga negara Indonesia yang ada di Ukraina untuk segera lapor diri. Nah, sejak itu ada beberapa WNI yang kemudian come up dan kemudian lapor diri. Saat ini tercatat ada 153 orang yang tercatat dalam database terbaru yang dimiliki oleh KBRI Kiev, di mana 82 itu berlokasi saat ini di KBRI, ini WNI dan keluarga, 25 ada di Odessa, 3 di Lviv, 9 di Chernihiv, dan 4 di Kharkiv, dan sisanya yang lain masih tersebar di beberapa titik. Ya, ini adalah lokasi terbesar WNI kita. Sebagaimana kami sampaikan sebelumnya, konsentrasi WNI kita yang terbesar adalah ada di Kiev dan juga di Odessa. Ya, mayoritas mereka adalah pekerja migran yang bekerja di sektor manufaktur dan juga sektor hospitality. Ya, dalam komunikasi kami dengan mereka saat ini semuanya alhamdulillah dalam kondisi aman dan selamat, dan telah berada di beberapa titik safe house yang telah. Istri Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Olena Zelenska, juga turut mempertahankan negara dari serangan Rusia. Melalui akun Instagram pribadinya, ia menyampaikan pesan haru saat Rusia melakukan serangan ke wilayah Ukraina pada Kamis 24 Februari. Berikut sosok istri Presiden Ukraina, Olena Zelenska. Dikutip dari tribunnews.com, Olena Zelenska memiliki nama asli Olena Kiyasko. Olena dan Presiden Zelensky merupakan teman satu sekolah. Keduanya kemudian saling mengenal satu sama lain saat berkuliah di jurusan Teknik Sipil Universitas Nasional Kryvyi Rih. Keduanya kemudian memutuskan untuk menikah pada tahun 2003. Olena diketahui tidak meneruskan karirnya di bidang arsitek meski telah mengambil jurusan Teknik Sipil. Ia kini menjadi penulis naskah acara untuk Kuartal 95, sebuah perusahaan hiburan di Ukraina. Pada 20 Februari 2019, Olena resmi menjadi ibu negara Ukraina dan banyak muncul di media. Dalam wawancaranya dengan salah satu media, ia banyak berbicara soal inisiatif pertamanya mengenai reformasi nutrisi di sekolah-sekolah Ukraina. Inisiatif Olena ini kemudian disetujui oleh Kabinet Menteri Ukraina soal standar makanan baru yang mulai berlaku pada 1 September 2021. Pada Juni 2020, Olena Zelenska memulai inisiatif untuk menyebarkan bahasa Ukraina di dunia. Inisiatif tersebut membuat bahasa Ukraina mulai didengarkan di museum-museum di Azerbaijan, Austria, Italia, Latvia, Turki, dan Montenegro, serta di 2 rute bus Lituania. Olena juga pernah berbicara di Kongres Wanita Ukraina keempat yang menyatukan tokoh-tokoh publik Ukraina dan internasional, politisi, pejabat pemerintah, pakar, dan pemimpin opini untuk persamaan hak bagi perempuan dan laki-laki. Ukraina mengeluarkan permintaan sumbangan cryptocurrency melalui akun Twitternya pada Sabtu 26 Februari. Permintaan sumbangan itu dilakukan di tengah serangan militer yang sedang dilakukan pasukan militer Rusia. Postingan tersebut sempat diragukan dan dianggap sebagai imbas dari serangan cyber.
Dikutip dari tribunnews.com, dalam postingan Twitter @Ukraine awalnya membagikan 3 pesan permintaan sumbangan cryptocurrency. Postingan tersebut sempat diragukan, namun Kementerian Transformasi Digital Ukraina mengonfirmasi kebenaran postingan tersebut. Wakil Perdana Menteri Mikhailo Fedorov serta diplomat Ukraina Oleksandr Serb juga memposting hal yang sama. Mereka membagikan alamat donasi untuk cryptocurrency dalam bentuk Bitcoin, Ether, dan USDT. Sebelumnya, salah satu pendiri Ethereum, Vitalik Buterin, juga sempat khawatir akan adanya peretasan, sehingga ia berpesan agar orang-orang menghindari pengiriman donasi tanpa verifikasi tambahan. Namun ia langsung menghapus pesannya setelah mendapat beberapa konfirmasi terkait permintaan sumbangan tersebut. Sementara itu, perusahaan analitis blockchain Elliptic mengeluarkan keterangan bahwa donasi telah terkumpul 5,1 juta dolar Amerika Serikat pada Sabtu 26 Februari kemarin. Beragam teknologi canggih milik Rusia terus dikeluarkan untuk menginvasi pertahanan Ukraina. Tak hanya serangan darat, tentara Rusia turut melancarkan serangan udara hingga laut ke wilayah Ukraina. Berikut deretan senjata milik Rusia yang perlu diwaspadai oleh Ukraina. Dikutip dari Tribun News, yang pertama ada tank T-72. Dalam video yang beredar memperlihatkan bahwa tank tersebut digunakan Rusia untuk memperkuat posisinya di Glukov bagian timur laut dekat perbatasan Rusia. Tank berlapis baja ini sempat diproduksi massal di tahun 1963, namun kini tank tersebut telah mengalami upgrade ke versi P3. Namun dikabarkan bahwa tank tersebut telah dihancurkan dengan rudal anti-tank Javelin milik Amerika Serikat. Meski begitu, sejauh ini belum ada tanggapan dari Rusia terkait kabar tersebut. Selanjutnya, Rusia memiliki jet tempur Su-75. Dengan pesawat ini, Rusia menjatuhkan amunisi seperti bom cluster atau fragmentasi untuk mengepung gudang amunisi milik Ukraina. Jet tempur itu dibuat menggunakan taktis ringan mesin tunggal bernama Checkmate. Kemudian ada roket sistem yakni rudal tak berawak. Dalam video yang beredar, terlihat roket Smerch yang dipasang di truk milik Rusia menghantam pinggiran kota Kharkiv. Roket ini dapat menembakkan 12 roket hanya dalam waktu 38 detik. Tak hanya itu, untuk mendobrak pertahanan Ukraina, Rusia juga mengeluarkan roket 3M14 kaliber. Subsonik 3M14 kaliber diperkirakan memiliki jangkauan antara 930 hingga 1550 mil dengan daya ledak mencapai 990 pon. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.